Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Yang saya hormati Kiai Haji Ustaz Ade yang mudah-mudahan diberi sehat walafiat. Amin, amin. Ustaz Agung dan kru semua yang ada di sini. Amin. Wabil khusus pemirsa Damai Indonesiaku TV One dimanapun Anda berada. Alhamdulillah di bulan akhir Syawal ini kita masih bertemu kembali. Dan Alhamdulillah kita hari ini akan mengkaji sesuatu tema yang sangat penting sekali dalam kehidupan kita. Khususnya bagi umat Islam. Di dalam kehidupannya, di dalam sehari-harinya, khususnya dalam bernegara pun ada, yaitu asas yang paling penting dalam kehidupan kita. Bapak Ibu pemirsa Damai Indonesiaku dimanapun Anda berada, mudah-mudahan senantiasa dimuliakan oleh Allah Jalla Jalaluh. Kita saat ini Alhamdulillah mendengarkan banyak pembahasan dalam suasana hiruk pikuk menghadapi COVID-19, tambah lagi ada perdebatan yang sangat luar biasa. Hari ini kita akan membahas yaitu tentang akidah, tentang keimanan, bahwa ternyata keimanan itu adalah kunci kebahagiaan di dalam segala kehidupan. Hidup sendirian, hidup berumah tangga, hidup bertetangga, hidup sebagai warga negara, hidup sebagai rakyat, hidup sebagai pemimpin, itu adalah kunci kebahagiaan adalah iman. Bahkan Allah telah bersumpah, wal asri innal insana lafi khusrin illalladzina amanu. Kuncinya adalah orang yang tidak mau rugi, yang tidak dalam keadaan rugi, itu adalah iman. Kuncinya adalah iman. Bahkan Allah jelas menjelaskan di dalam surat Al-A'raf. Lebih jelas lagi, walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna alaihim barakatin minas samai wal ard. Allahu akbar. Ini sangat luar biasa. Kita sebagai orang muslim, kita yakin kepada Allah Jalla Jalaluh. Kita sudah berakidah asyhadu an la ilaha illallah, bahwa tidak ada Tuhan kecuali Allah. Allah lah yang maha melihat, Allah lah yang maha mendengar, Allah lah yang maha segala-galanya, yang mengatur Allah, yang memberi rizki Allah, yang memberikan bahagia kita Allah, yang mempersatukan kita Allah, yang mematikan kita juga Allah. Dan nanti orang mukmin itu beriman bahwa nanti ada hari kebangkitan, dibangkitkan oleh Allah Jalla Jalaluh, dan di situ ada hisab dan seterusnya. Maka diberi jalan oleh Allah Jalla Jalaluh, la fatahna alaihim barakat, yaitu adalah keberkahan dalam kehidupan. Apa makna keberkahan? Hidup bahagia, hidup damai, hidup aman, hidup terhindar dari kezaliman. Inilah bangsa Indonesia yang mana sudah diikat sebagai bangsa Indonesia dengan ikatan Pancasila, yang mana sila pertama adalah ketuhanan yang Maha Esa. Itulah bangsa Indonesia. Kita harus berakidah, yaitu kalau orang muslim akidahnya la ilaha illallah, turun keberkahan dari Allah. Hidupnya, negaranya akan subur, negaranya akan aman, bahagia, karena aturan diatur oleh Allah. Kita iman, kita tidak boleh dolim satu sama lain. Kalau sudah berjanji, janjinya harus ditepatin. Tidak boleh kita mendolimi orang lain dan seterusnya. Inilah iman. Barakatin minas sama, dari langit dan dari bumi akan turun kebahagiaan. Makanya orang Islam di dalam kehidupannya itu diikat, namanya akidah. Akidah itu dari aqada, yakni ikat. Diikat apa? Kita ini diciptakan oleh Allah dan akan kembali kepada Allah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Akan kembali kepada Allah untuk apa? Dipertanggungjawabkan. Maka kalau orang muslim itu harus sesuai dengan komitmennya. Tidak boleh mendolimi orang lain. Tidak boleh kalau berjanji bohong. Tidak boleh hasud, dengki kepada orang lain. Maka berjalannya di jalan yang rel yang benar. Islam itu bukan hanya sholat. Islam itu bukan hanya ini. Bahkan Rasulullah mengatakan, ad-dinu al-mu'amalah. Agama itu adalah muamalah kita. Kita sehari-hari bagaimana? Bahkan simbolnya salat imaduddin. Untuk apa? Inna salata
tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Bahwa salat itu adalah tiangnya agama, maka Rasulullah pesan jangan sampai tinggalkan salat. Kenapa? Karena salat itu kalau dikerjakan dengan benar-benar, maka dia tidak akan berbuat perbuatan yang mungkar, tidak akan mengingkari janjinya, tidak akan mendolimi, tidak akan. Kalau dia sebagai warga negara, dia pasti akan cinta kepada negaranya, dia akan berkorban segala-galanya untuk negaranya. Disinilah turun keberkahan dari Allah Jalla Jalaluh. Disinilah rakyat hidup damai, walaupun hidup dengan orang yang agamanya berbeda. Rasulullah mengatakan, kalian harus damai. Mereka selagi tidak berbuat zalim, kalian boleh hidup bersama. Kalian boleh hidup bersama, kalian boleh berjual beli. Bahkan Rasulullah mencontohkan yang luar biasa. Ketika Rasulullah hijrah, Rasulullah petunjuk jalannya adalah bukan orang Islam, yaitu adalah orang musyrik, tetapi dia tidak dalam keadaan zalim. Maka Rasulullah dan Sayyidina Abu Bakar dipimpin atau diberi petunjuk jalannya yang ahli jalan. Ketika itu namanya Abdullah bin Nuraiqat. Abdullah ini adalah bukan orang Islam saat itu, subhanallah. Maka Rasulullah dengan aman ketika masuk ke Madinah, di situ banyak agama lain, ada agama Yahudi, ada agama Nasrani, dan ada yang lainnya. Tapi Rasulullah aman dan nyaman, damai, tidak ada langsung menyerang atau membunuh dan seterusnya, tidak. Karena ajarannya adalah iman kepada Allah, dilarang mendolimi. Dalam hadis qudsi Allah mengatakan, ya ibadi inni haramtu ala nafsi adz-dzulma, saya mengharamkan kepada diriku untuk zalim, fala tadzalamu, jangan kalian berbuat zalim satu sama lainnya. Makanya inilah akidah yang menjadikan ini iman kita kepada Allah Jalla Jalaluh. Tidak boleh menzalimi orang lain, tetangga Anda non muslim ataupun apa, selagi dia berbuat aman, kita juga aman dan aman. Inilah yang diajarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah kita lanjutkan di segmen yang akan datang, pemirsa. Sungguh luar biasa kita beruntung sebagai orang yang beriman. Tadi kunci dan seterusnya adalah iman. Iman itu berlandasan dengan akidah. Maka kita segala sesuatu di dalam Islam, kalau mau menang, melawan apa saja, melawan penyakit, melawan kemalasan, melawan ini adalah akidah. Akidah itu adalah sumber kemenangan. Akidah kita menjadikan kuat kita semangat, karena kita bergantung dan kita mengikatkan diri kita kepada Allah. Orang muslim senantiasa salat. Salatnya diantaranya apa? Surah wajib baca Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Wa iyyaka nasta'in. Hanya Engkau ya Allah, hanya kepadamu ya Allah kami minta pertolongan. Inilah akidah di dalam Islam luar biasa. Makanya kita tidak pantang mundur. Sakit kayak apapun, likulli da'in dawa, setiap penyakit pasti ada obatnya, tinggal nunggu dan kita cari dan minta tolong kepada Allah. Ini luar biasa. Kita kalau lihat masalah COVID aja, itu bisa melawan COVID itu ketika ditanya orang-orang yang sudah istilahnya sehat. Salah satunya menteri kita, ini menteri perhubungan, dengan videonya dengan Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allah. Oh, kemenangan, yakin dengan Allah bahwa bisa. Makanya harus dengan semangat. Semangat ini harus dengan akidah. Kita yakin Allah itu ada, Allah Maha Bisa, Allah Maha Mampu, Allah Maha Pengasih, Allah Maha Penyayang. Kuatkan dalam masalah ini. Inilah yang menjadikan dasar kita kebahagiaan di dalam dunia dan di dalam akhirat. Hatta kita mau wafat, la ilaha illallah, mau meninggalkan keluarga, mau ketemu di alam-alam yang baru, alam barzakh, alam kubur, tenang dia, bahkan senyum. Kenapa? Di sini akidah kita yakin kepada Allah dan Allah akan menolong kita. Alhamdulillah kita dihidup di negara Indonesia yang mana sudah final, yaitu harus orang Indonesia ini bertuhan. Luar biasa, ini yang menjadikan Indonesia merdeka. Ini yang menjadikan perjuangan-perjuangan luar biasa. Dengan akidah, kemenangan kita akan raih. Apa kita tidak lihat
Dulu Rasulullah SAW yang begitu luar biasa akidah maju setelah perang Badar yang jumlahnya sedikit. Mereka orang-orang musyrikin, orang-orang yang zalim, senjatanya banyak, jumlahnya 3 kali lipat lebih. Tapi dengan pertolongan Allah, yakin kepada Allah, maka menang umat Islam. Setiap ada orang yang mau membunuh Rasul, mau memerangi orang Islam, mendolimi orang Islam, Rasulullah maju tidak mundur. Kenapa? Karena bersama Allah akidahnya kuat. Inilah keberhasilan Indonesia. Kurang lebih begitu juga, banyak mayoritas orang Islam. Makanya menghadapi penjajah Belanda, Jepang dan seterusnya tidak mundur, tidak ada ininya. Selalu diajarkan, ayo kalian nggak punya senjata, pakai bambu, tanjipan bambunya yang disebut dengan bambu runcing, kata para kiai-kiainya. Terus mereka pakai meriam, pakai senjata, pakai luar biasa. Jangan mundur. Ketika Anda melempar sambil mengucapkan Allahu Akbar, Allahu Akbar, makanya ini luar biasa, pertolongan Allah akan turun. Akhirnya diberi pertolongan oleh Allah dengan usaha yang menyebut nama Allah. Apa yang terjadi? Jepang yang lebih jahat, Jepang yang lebih kejam, tapi subhanallah, Allah gerakkan Amerika untuk mengebom Nagasaki. Hiroshima tanggal 6 Agustus dibom 1945. Yang kedua tanggal 9 Agustus 1945. Akhirnya Jepang lemah. Indonesia merdeka, luar biasa. Makanya mereka bersepakat dengan rahmat Allah, dengan pertolongan Allah. Inilah akidah, kunci keberhasilan. Sakit, kita yakin kepada Allah. Menghadapi musuh, kita menghadap kepada Allah Jalla Jalaluh. Akhirnya mereka luar biasa. Sepakat para orang-orang pejuang di Indonesia. Ada yang religius, ada yang nasionalis, ada yang agamanya bukan Islam. Bersepakat yang tim 9 itu mengadakan apa? Pancasila, yang sejarahnya kita sudah tahu dari sebelumnya, menggali dari leluhur-leluhur bangsa Indonesia. Tanggal sekian, tanggal 1 Juni, tanggal 22. Tapi sepakat yang mana Pancasila tanggal 18 Agustus 1945. Yaitu kesepakatan seluruh bangsa Indonesia. Yaitu yang pertama adalah ketuhanan yang Maha Esa. Tidak ada orang Indonesia kecuali wajib keyakinannya kepada Tuhan. Entah agamanya apapun yang diakui oleh bangsa Indonesia, yang penting wajib bertuhan. Tidak boleh ingkar, mengatakan tidak ada Tuhan. Disinilah Indonesia bersatu, alhamdulillah. Tidak cukup begitu, datang lagi sudah merdeka, agresi Belanda yang sangat luar biasa. Setelahnya Indonesia udah merdeka, Belanda dibantu dengan Inggris, luar biasa. Suruh nyerah, suruh mengibarkan bendera putih. Tapi Bung Tomo dan yang lain-lainnya mengatakan, tidak, kami sudah merdeka. Tidak mau. Apa teriakannya? Allahu Akbar, Allahu Akbar. Subhanallah, kemenangan demi kemenangan. Inggris pemenang perang dunia kalah. Karena apa? Karena akidah bangsa Indonesia yang sangat luar biasa kokohnya. Inilah akidah kunci kemenangan dalam kehidupan kita. Makanya akidah kita harus kita jaga. Kita persatuan bangsa Indonesia ini luar biasa. Alhamdulillah, Pancasila perekat antara agama dengan yang lain disepakati sudah. Makanya kalau ada yang mau kutak-kutik ini bahaya luar biasa. Jenderal Sudirman ketika melawan mereka, Bung Karno di istananya, Jenderal Sudirman dalam keadaan sakit, biar kami akan gerilya melawan Belanda. Ketika masuk lagi, apa yang terjadi? Setiap mau dikepung, mau ditangkap, Jenderal Sudirman mengajak prajuritnya, padahal pemimpinnya itu dibawa oleh pengkhianat. Mengatakan ini Jenderal Sudirman, tapi apa? Tidak ditunjukkan oleh Allah bentuknya Jenderal Sudirman. Belanda tidak bisa melihat, padahal ada di situ. Mana Sudirman? Mana Sudirman? Ini bukan, kamu pembohong. Pengkhianatnya yang ditembak oleh Belandanya itu. Subhanallah. Inilah apa yang dibuat oleh Jenderal Sudirman. Ayo kita berzikir, la ilaha illallah, dan seterusnya. Ini adalah akidah perjuangan dan perjuangan. Merdeka Indonesia bukan dapat begitu saja dikasih. Perjuangan yang dilandasi dengan akidah. Inilah keuntungannya kita sebagai bangsa Indonesia. Makanya dijadikan semuanya mempunyai akidah yang lain-lain. Tapi kita persatuan kita, Pancasila itu adalah hasil luar biasa yang ditimbulkan dari akidah. Makanya bangsa Indonesia tidak boleh ada orang yang tidak berakidah, tidak bertuhan.
Inilah Pancasila. Mudah-mudahan kita dijaga oleh Allah, bisa persatuan bangsa Indonesia ini. Jangan sampai ada yang gutak-gutik lagi. Jangan sampai ada yang mecah belah lagi. Ini akan terjadi, NKRI nanti bisa rusak dan seterusnya. Wal'iyadzubillah. Mudah-mudahan senantiasa dijaga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala.